Manado, Jelas, yang Pak, pertama jelas. Suaranya. Bapak narasumber Bapak Zainuddin SAG, selaku subkoordinator pada Pusat Penelitian dan Pengawasan. Yang kami hormati kawan-kawan Satgas Halal Provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, Pak Fauzi, tadi juga sudah ada hadir Pak Muknim dan kawan-kawan yang lainnya. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan dari LP3H, kemudian dari pendamping halal, dan tentunya saat ini yang berbahagia kawan-kawan peserta sosialisasi sertifikasi halal gratis atau sehati melalui skema self declare tahun 2000. Recording in progress. Bapak Ibu penyuluh agama Islam dan Bapak Ibu kepala madrasah. Alhamdulillah wa syukurilillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu bertatap muka untuk menyelenggarakan menghadiri kegiatan sosialisasi sertifikasi halal gratis atau sehati melalui skema self declare tahun 2022 ini. Dan sholawat teriring salam semoga tersampaikan kepada uswah teladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Muhammad Tajuh Salatin atau biasa yang dipanggil dengan nama panggilan Isal dari bagian sekretariat BPJPH, saat ini ditugaskan sebagai moderator untuk mendampingi Bapak Ibu. Adapun alokasi yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah 60 kali 2 yaitu 120 menit. Jadi di jadwal itu jam 15 sampai dengan jam 17. Namun karena tadi di awal bersamaan dengan waktu sholat, kita masih menunggu beberapa kawan-kawan untuk menaikkan sholat terlebih dahulu sehingga kita mulai pada pukul 15.30. Insya Allah nanti akan selesai pada pukul 17 bila sesuai dengan jadwal. Kemudian saat ini pula yang bertugas sebagai operator Zoom ada Bapak Fahrian dan sebagai notulen ada Ibu Amalia Kartika. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya nanti sebelum menyerahkan materi ini kepada Bapak narasumber, saya akan memperkenalkan secara singkat narasumber yang nanti akan menyampaikan materi. Beliau adalah Bapak Zainuddin SAG. Beliau merupakan subkoordinator Bina Pelaku Usaha dan Konsumen pada bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha di Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda. Beliau lahir di Pekalongan pada tanggal 14 April 1900 sekian-sekian. Nah, instansi saat ini beliau bertugas di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkantor di Pondok Gede, Jakarta Timur. Jadi Bapak Ibu kalau singgah ke Jakarta jangan lupa silahkan, kami sangat terbuka mampir ke tempat kami Bapak Ibu. Kami dekat dengan asrama haji, itu ada di Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian beliau ditempatkan sebelumnya di Bimas Islam dan mulai tahun 2017 beliau ditugaskan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan kemudian Bapak Ibu perlu disampaikan pula pada saat ini sebagaimana surat dari Kepala Badan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama di seluruh Indonesia mengharapkan bantuan Bapak Ibu sebagai penyuluh agama Islam dan Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk mendukung program sertifikasi halal gratis atau sehati untuk pelaku usaha yang sifatnya ultra mikro dan kecil. Nanti Bapak narasumber akan menjelaskan secara rinci. Jadi menurut data kami di Provinsi Jawa Timur, jumlah penyuluh agama Islam saat ini 683 dan diharapkan dari kawan-kawan penyuluh agama Islam ini dapat membantu mendaftarkan 20 pelaku usaha. Kemudian dari kawan-kawan kepala madrasah juga di data kami ini tercatat sejumlah 428 dan kami berharap minimal ada 3 pelaku usaha di madrasah yang bisa didaftarkan program sehati. Sehingga dari kawan-kawan penyuluh seharusnya dengan kegiatan ini akan ada 13.660 pelaku usaha yang terbantu untuk mendapatkan sertifikat halal. Pun dari madrasah ada 1.284 pelaku usaha yang terbantu dalam program sehati
sertifikasi halal gratis di tahun 2022 ini sebagai bagian untuk mendukung capaian program 10 juta produk halal di Indonesia di tahun 2022 ini. Karena kenapa sertifikat halal? Karena sebagaimana Undang-Undang 33 2014, Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu dimaklumi, nanti di 2024 seluruh produk yang beredar di wilayah NKRI itu wajib memiliki sertifikat halal. Jadi kehadiran kita di tempat ini pada kesempatan ini insya Allah dalam rangka memastikan pelaku usaha terutama yang ultra mikro dengan mekanisme self declare untuk mendapatkan fasilitas itu. Sehingga sebagai bagian dari tugas yang diberikan dari Menteri Agama melalui Kementerian Agama, mudah-mudahan ini kita niatkan untuk membantu sebagai bagian amal jariah kita, sehingga produk yang beredar terjamin kehalalannya. Dan sebelum nanti saya serahkan sebagai pengantar, perlu kami tekankan bahwasanya proses sertifikat halal itu secara garis besar ada dua, Bapak Ibu. Ada melalui jalur reguler dan self declare. Nah, saat ini yang self declare inilah yang kita fasilitasi dengan program yang namanya program Sahati, sertifikasi halal gratis. Jadi kalau jalur reguler ini melibatkan 3 aktor, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Self declare ini melibatkan 3 aktor juga secara umum, yaitu BPJPH, LP3H, dan MUI. LP3H ini di dalamnya ada pendamping-pendamping halal. Dan pada kesempatan ini kita konsentrasikan saja di self declare, Bapak Ibu ya. Karena program self declare ini nanti ditetapkan akan ditutup pada tanggal 25 November ini. Jadi pada kesempatan ini tugas utama Bapak Ibu adalah mendampingi pelaku usaha yang tadi jumlahnya sudah disebutkan, untuk penyuluh 20, untuk kepala madrasah 3, untuk mengisi formulir kesiapan pendaftaran. Insya Allah sederhana. Syukur-syukur bisa sampai membuat IB bagi yang belum punya, atau akun si halal, atau bahkan sampai submit melalui aplikasi si halal. Tentu ini nanti perlu berkoordinasi dengan kawan-kawan pendamping halal dan satgas halal. Itu barangkali sebagai pengantar. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu akan ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi penjelasan, setelah itu ada sesi diskusi. Dan untuk tertibnya acara, peserta pada kesempatan ini Zoom-nya dibatasi untuk 1.000 orang, sehingga seandainya nanti sudah mencapai 1.000, ada kawan Bapak Ibu yang masuk belum bisa masuk, bisa nanti menghubungi kawan-kawan di BPJPH untuk bisa masuk ke fasilitas Zoom yang lain. Kemudian selama berlangsungnya acara, mohon peserta agar mengaktifkan video namun menonaktifkan audio. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya dicantumkan di kolom chat room, atau nanti di akhir bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti setelah ditunjuk baru mengajukan pertanyaan agar tertib. Nah, kemudian tata cara sertifikasi dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa buka di laman sahati.halal.go.id. Dan pada kesempatan ini kami juga nanti akan memposting link absensi. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Kemudian nanti kami juga akan memposting link materi, kemudian link-link tutorial. Jadi Bapak Ibu bagi yang saat ini belum mendapatkan pemahaman secara utuh, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Selain Bapak Ibu bisa pelajari, juga Bapak Ibu bisa berkomunikasi, baik lewat pendamping halal ataupun satgas ataupun kami secara langsung. Oleh karena itu untuk Bapak narasumber silahkan dicatat nomor kontak personnya Bapak Ibu 0895 3646 34128. Demikian barangkali sebagai pengantar. Untuk lebih hikmatnya lagi, mari sama-sama kita buka sesi pada kesempatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak narasumber, Bapak Zainuddin SAG, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Isal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, baik berupa iman, Islam,
dan juga ihsan dan juga kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam majelis ilmu terkait sertifikasi halal, di mana halal ini adalah suatu kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana semua manusia diperintahkan untuk makan halal dan thayyib. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan mengkonsumsi yang halal dan diimplementasikan di Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014, di mana semua produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersifat halal, dan kita bersyukur adanya undang-undang tersebut untuk melindungi masyarakat Muslim, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, suatu kehormatan ini saya didampingi Pak Isal dari Sekretariat BPCH. Sebenarnya beliau narasumber yang sesungguhnya, ini saya diperintah untuk membacakan saja. Baik, dan Bapak Ibu semua Satgas Halal dari provinsi dan kabupaten kota yang tidak saya sebut satu namanya, dan Bapak Kepala Madrasah di Jatim dan penyuluh agama Islam dari LP3H atau lembaga pendampingan proses produk halal yang kita singkat LP3H, dan pendamping proses produk halal, dan juga teman kita dari BPCH, Mas Fahrian sebagai host dan Ibu Amalia sebagai notulen yang kami hormati. Baik, sebagaimana yang sudah saya share screen di sini, kelihatan Pak Isal ya, Bapak Ibu semua. Kelihatan Ini, Pak. Ini sosialisasi sertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMKM self declare. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Isal bahwa latar belakang ini adalah sebagai tindak lanjut surat Kepala BPCH tentang permohonan penugasan penyuluh agama Islam dan Kepala Madrasah pada pelaksanaan sertifikat halal, dan kita memahami banyak Bapak Ibu semua dari penyuluh, terutama penyuluh yang belum pernah ikut pelatihan pendamping, dan Bapak Kepala Madrasah banyak pertanyaannya seperti apa. Nah, ini mungkin nanti kita akan jelaskan alur kerjanya biar ada pemahaman yang sama. Di mana di sini penyuluh agama Islam baik PNS maupun non PNS untuk memproses pendaftaran paling sedikit 10 pelaku UMK mikro kecil UMK. Nanti kan kita lebih jelaskan lebih rinci seperti apa. Kepala madrasah mendaftar paling sedikit 3 pelaku usaha UMK yang memiliki produk yang dititipkan dijual di kantin madrasah. Nanti mungkin lebih rincinya kita akan pahami di bawah nanti. Ini yang kira suratnya yang mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu semua. Aku iya saya tahu lupa ini. Saya lupa nih kali ini. Halo. Yang penting-penting. Target pendaftaran sertifikat halal melalui penyuluh agama Islam di Jawa Timur 13.660. Ini target semua provinsi 34 provinsi, dan ini saya catat hanya yang kita fokus ke provinsi Jawa Timur, di mana jumlah penyuluh agama Islam di Jawa Timur 683. Per penyuluh agama Islam ditargetkan paling sedikit 20 pelaku usaha untuk mendaftar self declare di Google Form maupun nanti di Si Halal. Nanti seperti apa mungkin kita akan diskusi, akan kita jelaskan lebih rinci. Target pendaftaran sertifikat halal gratis melalui kantin madrasah oleh sekolah-sekolah nih, Bapak Kepala Madrasah. Ini Jawa Timur mendapat target 1.284 dari 424 madrasah. Dan setiap madrasah itu ditargetkan 3 pelaku usaha produk UMKM. Ini alur kerjanya. Alur kerja pendaftaran halal yang ini, penyuluh agama Islam atau kepala madrasah mencari pelaku usaha. Kalau madrasah tadi kan di sekolah kantin ya. Kalau penyuluh di sekitar di warung, di kedai, di mana yang penjual-penjual itu, pelaku usaha didampingi untuk mengisi formulir kesiapan pendaftaran. Ini ada linknya, diklik nanti ada keluar
linknya sebenarnya kita bahas bersama, nanti di bawah ada Jadi apa, kami cara dari delegasi OSIS. terus hasil isian formulir masuk ke si halal PTSP. Masuknya seperti apa? Nah ini kalau untuk penyuluh agama Islam yang sudah menjadi pendamping atau sudah pernah sudah paham ya untuk membantu PU daftar ke si halal. Daftar si halal itu berarti dari membuat akun sampai mendaftar sertifikat halal sampai selesai, sampai diverifikasi oleh pendamping. Bagaimana penyuluh agama Islam non pendamping yang belum paham tentang ini atau kepala madrasah berkoordinasi dengan pendamping PPH untuk bantu PU mendaftar ke si halal. Pendamping di sekitar Bapak Ibu yang ada mungkin minta bantuan dari setelah mendapat pelaku usaha tersebut untuk didampingi, untuk di input, untuk di ini ada linknya pendamping, atau nanti bisa koordinasi dengan satgas-satgas halal provinsi atau kabupaten yang sudah dibagikan pendamping-pendamping yang sudah kita download secara Excel, nanti bisa koordinasi minta pendamping yang ada. Mungkin kalau di kecamatan tidak ada, pelaku usaha bisa milih kabupaten. Wilayah kabupaten nggak ada, provinsi bisa nanti di aplikasi diperluas sampai tingkat provinsi, pelaku usaha bisa milih pendamping di luar kecamatannya. Walaupun pada prinsipnya pelaku usaha itu milihnya sesuai dengan wilayah kecamatan pendamping yang ada. Namun karena kondisinya sekarang masih misal belum ada pendamping dan PU ditemukan, itu bisa melebar ke kabupaten. Ada aplikasinya bisa memilih pendamping kabupaten. Ini yang perlu kami jelaskan. Yang disertifikasi atau yang didaftarkan halal adalah produk atau jenis produk. Contoh dalam satu kedai, jadi bukan kedainya yang didaftarkan atau bukan kantin yang didaftarkan, ada produk kopi susu. Jadi susu nanti yang didaftarkan, bubur kacang hijau, kue bolu, minuman jahe, bandrek dan lain-lain. Jadi produknya bukan warungnya atau kantinnya atau kedainya. Tapi dalam isinya itu yang didaftarkan untuk self declare. Jadi bukan tempatnya ya, bukan kedai, warung, bukan outlet, bukan kantinnya yang didaftarkan, tapi produk atau jenis produknya. Para penyuluh silakan mendatangi kedai, outlet, warung nasi, penjual gorengan dan lain-lain. Contoh gerobak penjual gorengan. Gerobak penjual gorengan itu kan ada bakwan, ada molen, pisok, tempe goreng, tahu goreng, itu bisa didaftarkan. Satu penjual, satu pelaku usaha itu satu akun atau satu formulir ya, satu formulir atau Google Form. Bukan berarti satu produk ini satu Google Form enggak. Misal pelaku usahanya Pak Ahmad punya ini didaftarkan semuanya ini satu Google Form. Jadi bukan satu bakwan nanti Google Formnya satu, molen Google Formnya satu, pisok Google Formnya satu, enggak. Tapi satu orang, satu pelaku usaha, nanti isinya apa yang pelaku usaha tersebut memiliki, jenis produknya didaftarkan tersebut. Nah, ini tampilan Google Form. Jelas nggak ya? Kurang gede. Nah, baik. Nah, di Google Form yang tadi ya, kalau diklik itu Google Form, mungkin Bapak Ibu semua kan sudah mendapat ini ya, nama pelaku usaha. Jadi nama pelaku usahanya tadi misal Pak Ahmad, nama pelaku usahanya atau siapa ya. Terus nama kontak diisi dengan nomor HP aktif dan dapat dihubungi melalui WA. Kalau misal pelaku usahanya nggak bisa, mungkin anaknya yang punya, artinya bisa dihubungi secara WA yang bisa dihubungi kontaknya. Jadi nomor kontaknya harus diisi. Instansi lembaga pembina, mungkin dari dinas provinsi, kabupaten kota, BUMD, BUMN atau BUMD, bank, e-commerce atau ormas Islam, perguruan tinggi, komunitas, UMKM atau lainnya. Kalau misalnya nggak ada lainnya, nama instansi atau lembaga pembina. Keluarkan aku mbah. Misal bank ya, bank namanya Bank BRI atau BI atau BMD misal apa ya, atau misal dari Basnas atau dari mana pembinanya, itu ditulis nama instansi lembaga pembinanya. Ini setelah klik
Ini lanjutnya yang kanan. Apakah saudara telah memiliki nomor induk perusahaan NIP yang diterbitkan oleh OSS Kementerian Investasi PKM? Nah, kalau sudah punya NIP, iya. Kalau belum, tidak. Berarti belum. Nomor induk perusahaan NIP harap diisi. Saudara sudah memiliki NIP, dan jika belum memiliki NIP agar mendaftar melalui laman https://oss.co.id. Jadi didaftarkan nanti penyuluh atau kepala madrasah bisa membimbing cara membuat OS. Nanti ada kita kasih linknya cara membuat OSS, dan nanti di bawah ada cara. Karena gampang buat OSS itu gampang sekali dan tidak sampai 1 jam. Kalau dulu itu syaratnya harus ada NPWP, dan sekarang alhamdulillah cukup KTP sudah bisa membuat OSS NIP pelaku usaha. Tapi yang penting jangan sampai lupa nomor emailnya dan passwordnya untuk NIP ini. Ini biasanya kebanyakan pelaku usaha itu lupa ya. Jadi mungkin dicatat email dan nomor HP-nya. Jadi setelah itu diisi NIP-nya di sini. Nomor induk kependudukan NIP ini wajib diisi. Apakah saudara pernah sedang mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dari pelaku usaha ini? Kalau sudah mendapatkan ya, tapi kebanyakan belum berarti tidak ya. Kebanyakan belum berarti tidak. Kalau ya, iya. Karena sebagian ada yang sudah berarti ya. Ditulis saja. Nanti akan karena Google Form ini akan masuk ke sistem kami di BPJH, akan terlihat, nanti akan verifikasi dari BPJH. Alamat lengkap usaha diisi sesuai alamat NIP tadi. Alamat NIP-nya waktu ngisi alamat usahanya di mana. Misalkan dia rumahnya di Bandung, usahanya di Jakarta, saya punya usaha ya tulis saja berarti usaha sesuai NIP-nya, maksudnya NIP-nya. Terus provinsi tulis, misal provinsi ini ada pilihan Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau kita pilih provinsi Jawa Timur. Nanti klik next, akan lanjut ke kabupaten, pilih kabupaten apa, misal Kabupaten Kediri, kabupaten mana, kecamatan, tulis next. Terus next akan lanjut ke Google Form ini yang kanan. Nah, ini sebutkan nama produk saudara, mohon diisi dengan spesifikasi produk. Contoh, kue nastar, kue putri salju, keripik, singkong, kopi bubuk. Jadi misalkan di sekolahan itu kantin ya punya produk soto, sop misalnya, soto atau pecel atau sekarang sudah bisa dengan peraturan baru sekarang kepada nomor 33 produk siap saji bisa masuk chef declare. Nanti ada penjelasan seperti apa yang siap saji tersebut. Seperti lontong, sayur, ketupat nanti bisa masuk di sini, dimasukkan semuanya ya. Satu pelaku usaha diisi semuanya di sini, bukan. Jadi tidak satu produk terus ngisi Google Form satu produk itu enggak, tapi satu pelaku usaha. Kalau satu pelaku usahanya atau pemilik kantin atau pemilik kedai atau pemilik gerobak makanan gorengan itu ya satu orang itu diisi berbagai macam ini. Misal orang penjual kue juga dia memiliki kue nastar, kue putri salju, keripik singkong, kopi bubuk, ya ditulis semuanya di sini. Bukan satu-satu ya, bukan satu-satu kue nastar satu Google Form, kue putri salju Google Form enggak, tapi satu pelaku usaha dia usahanya apa yang sesuai dengan self declare tersebut. Yang nanti akan kita dan Bapak Ibu semua harus paham produk-produk apa yang bisa masuk self declare, nanti akan kita jelaskan sedikit terkait hal tersebut. Apakah saudara memproduksi produk lain yang menggunakan bahan non halal? Mungkin hal tempat-tempat tertentu atau orang tertentu, contoh buat kue sus via rum atau produk dengan menggunakan bahan mirin atau angciu dan lain. Ini ditulis, kalau iya tulis ya, kalau tidak tidak. Kalau iya berarti ya nggak boleh, ini sebenarnya nggak boleh masuk ke self declare. Ini akan terfilter, nanti akan diverifikasi oleh BPJH. Tentu kalau menggunakan ini barang-barang yang non halal, tapi asal nanti ada syarat pemisahannya bisa.
Jika memproduksi produk lain dengan bahan non halal, apakah tempat alat proses produksinya dipisah? Bisa, kalau bisa iya, kalau tidak tidak. Nanti akan diverifikasi oleh pendamping PPH, akan dilihat proses produksinya benar enggak, akan dilihat di sana. Karena pendamping ini seperti auditor ya, sebagai kepanjangan tangan dari MUI. Jadi peran pendamping PPH ini yang kita latih secara khusus 24 CPL dan yang lulus mendapat sertifikat pelatihan, dan itu bernaung di lembaga pendamping proses halal, di mana lembaga pendamping proses halal itu dari perguruan tinggi ataupun ormas Islam atau lembaga atau yayasan Islam. Jadi bernaungnya di sana dan sebagai kepanjangan tangan MUI. Jadi benar-benar melihat produknya itu halal ya. Bahannya halal, prosesnya halal, dan baru diverifikasi, masuk ke si halal, masuk ke BPJH diverifikasi lagi, masuk ke sidang fatwa MUI. MUI mengeluarkan fatwa ketetapan halal, baru nanti dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJH. Jadi BPJH mengeluarkan sertifikat halal itu berdasarkan fatwa MUI, dan fatwa MUI berdasarkan dari pendamping proses halal ini yang mengaudit atau mengverifikasi, melihat bahan proses halal. Jadi pendamping proses halal ini memiliki tanggung jawab moral pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, akhirat, dan juga tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab negara juga. Jadi tanggung jawabnya ini. Jadi tidak boleh main-main, artinya mudah, cuman harus benar-benar serius di sini. Apakah bahan yang digunakan merupakan bahan halal? Contoh bahan halal bersertifikat, misal pisang goreng kan ada tepungnya bersertifikat halal. Bisa menggunakan minyak gorengnya bersertifikat halal. Itu ada di form pendaftaran, itu ada form matrik bahannya, ditulis bahannya tepung bersertifikat halal, masa halalnya berapa, terus minyak goreng misal. Nah, bumbu kalau bumbunya misal menggunakan garamnya juga bersertifikat halal. Menggunakan bumbu bawang buat sendiri. Kalau bawang itu dari bahan alam, jadi kalau dari bahan alam tanpa sertifikat halal karena sudah jelas. Lombok juga, cabai juga nggak perlu sertifikat halal karena sudah dari bahan alam. Dari pisangnya sendiri tadi tidak perlu sertifikat halal karena dari bahan alam. Yang perlu sertifikat halalnya itu adalah minyak gorengnya sama tepungnya, atau mungkin bumbu penyedapnya yang beli itu misal miwon ya harus bersertifikat halal kan gitu, harus ada dijelaskan di matriknya. Jadi sederhana sebenarnya. Terus buah segar, sayur segar, telur segar, ikan segar, rempah-rempah ini nggak perlu sertifikat halal. Apakah bahan yang digunakan bukan bahan halal? Iya, tulis ya. Ini selanjutnya, ini Google Form, isian Google Form. Selanjutnya, apakah bahan yang digunakan merupakan bahan halal? Contoh bahan halal, ini sudah tadi ya. Apakah produk saudara menggunakan bahan berbahaya? Contoh formalin, rodamin B. Kalau ya, iya. Kalau tidak ada. Kalau ya, menggunakan bahan ini nggak bisa nanti masuk sertifikat, dan harus jujur ya, harus jujur. Kalau memang ingin mendapat sertifikat halal ini, maka harus tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya ini, pengawet seperti formalin, rodamin itu tidak boleh. Karena harus halalan thayyiban, walaupun sederhana, tetap ada aspek-aspek standar tentang halal dan thayyib tersebut. Halal dan baik, halal dan tidak membahayakan. Karena formalin, rodamin ini berbahaya bagi tubuh manusia, karena ini bukan konsumsi manusia sungguhnya. Apakah dilakukan proses pengawetan pada proses produk saudara, misal pendinginan, pembekuan, pemanasan, ya, misal pengasapan, pengeringan. Ini kalau pendinginan, pembekuan, pemanasan, pengasapan, pengeringan itu masih masih bisa ya. Fermentasi juga nanti akan dilihat fermentasi seperti apa. Teknik irigasi, kalau
iradiasi tidak masuk self declare karena ini perlu apa pemahaman keilmuan yang lebih tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh para auditor yang pendidikannya terkait apa kimia terkait ini. Jadi untuk para pendamping belum menjangkau ke sini. Jadi nanti kalau pakai teknik iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, kombinasi metode pengawetan, menggunakan bahan pengawet seperti tadi, pakai rodamin, pakai apa, ya, pakai yang lainnya, tentu belum bisa. Selanjutnya, bagaimana cara produksi atau alat yang digunakan dalam proses produksi saudara? Itu manual. Pembuatannya produksinya manual. Kalau misal pakai oven itu masih termasuk manual ya. Kalau semi manual itu sudah agak modern, mesin semuanya. Tapi kebanyakan kalau apa, UMKM masih manual ya, masih manual. Di mana saudara melakukan aktivitas proses produksi rumah produksi bersama, dapur bersama atau pabrik dijelaskan di sini. Terus submit, berarti kalau submit sudah nanti akan masuk Google Form ini akan masuk ke data BPCH yang nanti akan apa masuk ke sistem si halal dan nanti akan dilanjut di proses pendampingan oleh proses halal lagi dengan cara ditemukan tadi ya dengan pendamping BPH atau kalau penyuluh agama itu sudah sebagai pendamping ya langsung di apa, daftar sebagai self declare tersebut. Jadi sampai di sini tentang Google Form. Baik, ini untuk pemahaman tadi sudah sampaikan Pak Isal ya bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang jaminan produk halal pasal 4 produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini yang apa sebagian besar masyarakat di pedesaan di sana apa, pelosok belum paham bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk ya tadi makanan-makanan apa di warung di mana yang diperdagangkan itu wajib bersertifikat halal, baik di sekolah maupun dijajakan di jalan keliling itu nanti wajib semuanya bersertifikat halal kecuali untuk konsumsi pribadi enggak. Ini konsumsi yang beredar ya. Yang masuk ini seperti dari apa negara lain wajib bersertifikat halal. Ini produk yang wajib bersertifikat halal. Saya cepat aja karena waktunya sudah. Sesuai ngenteni wong aku. Di produk jasa, barang dan jasa. Ini makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi kimia, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Nah, kalau barang gunaan itu hanya bagi barang yang berasal dan atau menggunakan unsur hewan. Ya. Jadi kayak kursi, meja dan sebagainya yang tidak ada unsur hewan yang nggak perlu sertifikat, kayak TV, kayak apa namanya, kulkas, segala kalau yang nggak ada unsur hewan nggak perlu sertifikat halal. Jasa penyembelihan juga ini perlu sertifikat halal, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan atau penyajian. Ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik. Ini untuk pemahaman saja. Ini yang perlu dipahami juga Pak, penahapan kewajiban bersertifikat halal. Produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Jadi dulu waktu awal Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini bahwa ketika produk makanan minuman ini wajib, ini sudah mulai ada razia-razia dari kepolisian dan sebagainya. Kemudian karena berdasarkan itu kami BPCH pemerintah meminta ditunda dulu tentang terkait hal tersebut, jangan ada razia dulu karena ini masa transisi. Akhirnya dibuat penahapan ini, penahapan sampai 2024. Jadi kenapa kita pemerintah khususnya Kementerian Agama memberi bantuan sertifikat halal gratis bagi UMKM nanti untuk tahun 2004 ini. Nanti kalau
tahun 2024 ini, 17 Oktober 2004 ini belum bersertifikat halal, maka tidak boleh beredar nanti. Nanti akan ada sanksi-sanksi, akan ada pengawasan, dan pengawasan itu bukan hanya dari BPJH saja. Dari BPJH ada nanti ada apa namanya jabatan fungsional tertentu terkait mengawasi secara berkala, dan itu akan sampai tingkat daerah dan juga dari kepolisian juga nanti. Jadi ini untuk ini, jadi ini sangat apa, Bapak Ibu semua sangat bahwa sebagaimana apa ya, saya dulu itu mimpi seawal berdirinya BPJH itu ingin membuat apa sosialisasi kepada para penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia, dan juga sekolah-sekolah untuk ada kurikulum tentang halal karena hal ini. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian dan bisa aplikatif ya. Dulu belum bisa kita mengadakan itu karena banyak perangkat-perangkat, aturan-aturan belum selesai, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai tertata rapi, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah semua bagi kita semua, bagi Bapak Ibu kepala madrasah, bagi sekolah, dan bagi para penyuluh untuk hal ini ya, membantu masyarakat. Ya, jangan sampai nanti tahun 2024 produknya tidak beredar. Nah, kita sudah memberi fasilitas gratis cuma-cuma untuk sertifikat halal gratis untuk dimanfaatkan. Dan kita BPJH saat ini ada tahun 2002 ini memberi fasilitas gratis. Tahap pertama 25.000 sertifikat halal gratis bagi UMKM, dan tahap kedua ini 324.834, dan sekarang masih sisa kuotanya sekitar 250-an, masih banyak. Dan silahkan ini dari Jawa Timur untuk saudara-saudara sekitar atau tetangga-tetangga di wilayah sekitar agar memanfaatkan sertifikat halal gratis ini. Jangan sampai nanti tahun 2024 kelewat ada sanksi-sanksi yang tidak boleh. Nah, ini penahapan. Tadi penahapan makanan dan minuman tahun 2024. Kalau non makanan minuman ini ada yang tahun 2026. Dan memang sekarang kita prioritaskan untuk makanan dan minuman untuk UMKM. Untuk kosmetik dan sebagainya memang sudah wajib, namun masih beri masa toleransi sampai 2026. Obat pun sampai tahun 2026. Ada yang sampai 2029, sampai 2034, ada yang sampai 2024 ini. Jadi kita lebih pada makanan minuman ini tadi. Ini lewat aja. Nanti kita lebih banyak tanya jawab saja. Ini sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha mendaftar melalui akun si halal, mendaftar, nanti pendamping tadi melakukan verifikasi validasi, terus melalui BPJH, penerimaan pernyataan pelaku usaha. Jadi pendamping PPH ini dibayar oleh pemerintah dalam hal ini. Kalau yang memberi fasilitasi BPJH dibayar BPJH. Per pelaku usaha sertifikat ini 150. Jadi teman-teman ini pendamping PPH yang bisa mendapat sampai ada 30 juta, 40 juta, banyak yang dapat gitu. Jadi nanti para penyuluh silahkan untuk menjadi pendamping PPH, dan mungkin dari sekolahan ada bapak-bapak ibu guru atau alumni sekolahan untuk menjadi pendamping dipersilahkan, karena persyaratannya Islam dan minimal SMA itu aja, mudah sekali untuk menjadi pendamping PPH. Jadi di setiap kecamatan ada pendamping, itu lumayan banyak teman-teman yang dapat, ya melebihi PNS kalau saya sampaikan, yang benar-benar melakukan ini. Ada yang mendapat sampai berapa itu, 40 juta ada itu. Terus setelah BPJH, MUI melakukan sidang fatwa penerbitan sertifikat halal. Lanjut aja ini sudah dijelaskan. Ini pendamping PPH dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam atau lembaga agama Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi. Pendamping PPH ini syarat lembaga pendamping PPH ini saya sampaikan juga nanti, barangkali di tempat Bapak Ibu semua ada yayasan, pondok pesantren ingin menjadi lembaga pendamping PPH di kecamatan, di kabupaten, silahkan, dipersilahkan. Dan sangat mudah sekali, daftarnya hanya melalui PTSD. Ini telah berdiri minimal 10 tahun. Kalau lembaga ormas Islam, lembaga keagamaan Islam, atau yayasan Islam, yang termasuk yayasan Islam, pesantren dan sebagainya, memiliki minimal orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk, dibuktikan dengan
5 ijazah ada. Nanti diupload di pas pendaftaran di ptsp.halal.co.id mendaftar sebagai lembaga pendamping proses halal. Dan daftarnya nggak perlu ke BPJH, ke pusat nggak perlu. Sambil duduk di rumah bisa. Yang penting sudah ada persyaratan, tinggal diupload. Memiliki unit yang menangani pendamping PPH dan struktur organisasi lembaga pendamping PPH. Pernyataan komitmen nanti teman-teman ada contohnya, bisa menghubungi saya atau nanti bisa tanya-tanya ke Satgas Halal atau lembaga-lembaga yang sudah berdiri, perguruan tinggi, PTS atau instansi pemerintah juga bisa, selama bermitra dengan dua ini, Ormas Islam dan perguruan tinggi. Ini pendaftaran lembaga pendamping PPH melalui laman ptsp.halal.id. Jadi nggak perlu datang ke pusat, ke kantor, cukup dari rumah atau dari kantor masing-masing bisa daftar ini. Isi kolom-kolom nih. Persyaratan pendamping warga negara Indonesia beragama Islam, memiliki wawasan luas, memenuhi syarat mengenai kehalalan produk ini dengan pelatihan, ya. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. Nanti harus ikut pelatihan dan melatih dari lembaganya masing-masing. Pendidikan paling rendah lulusan MA atau SMA atau sederajat. Jadi nanti alumni sekolahan atau bisa menjadi pendamping PPH, atau Pak guru-guru ini, guru yang honorer atau bisa, atau PNS pun bisa, ya, asal tidak mengganggu jam kerja sebagai guru. Mungkin di luar ngajar, nanti sorenya, malamnya atau pas liburnya menjadi pendamping, dipersilahkan. Ini alur daftar sertifikat halal gratis. Oh, mau pakai. Ya, ini kenapa kok pakai? Akses ke laman sehati.halal.co.id atau langsung melalui laman Halal di ptsp.halal.co.id daftarnya. Pada laman ptsp.halal.co.id pelaku usaha membuat akun dan aktivasi akun. Ini nanti bisa dipelajari, nanti ada video tutorialnya dari Bapak Ibu semua yang mungkin belum paham, dari Pak Kepala Sekolah atau sekolahan atau penyuluh yang belum ikut pelatihan pendamping, ini bisa dipelajari di yang nanti link akan kita share, video tutorial, dan sangat gampang sekali untuk dipahami. Ini login dengan username dan password yang didaftarkan, pilih asal usaha dalam negeri dan mengisi NIP, lengkapi data pelaku usaha, membuat pengajuan pendaftaran, pilih jenis daftar, pendaftaran self declare, dan mengisi kode fasilitasi. Kalau di fasilitasi BPJH kodenya Sehati 22. Nanti lengkapi data dan dokumen persyaratan, kirim pengajuan pendaftaran self declare. Baru diverifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Verifikasi. Jadi pendamping ini akan datang ke tempat usahanya untuk melihat proses produksinya, untuk melihat bahan-bahan yang digunakan lewat aplikasi, baik handphone atau laptop di aplikasinya. Nanti diverifikasi dan divalidasi masuk di laptop atau aplikasi si halalnya, aplikasinya, akunnya pendamping. Nanti pendamping yang sudah terdaftar terregistrasi punya akun, ya, punya akun di si halal. Baru verifikasi dokumen oleh BPJH menerbitkan surat tanda terima dokumen STD, sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Baru dikeluarkan, terbitkan sertifikat halal oleh BPJH. Pelaku usaha mengunduh, pelaku usaha mendapat sertifikat halal di akunnya. Akun pelaku usaha itu sudah mendapat, tinggal diunduh. Ya, mau usul ini bisa, usul Pak, usul. Nah, ini link terkait. Nanti Bapak bisa kalau melihat perkembangan ini Sehati, di sini semua informasi ada di Sehati sini. Ada daftar kinerja pendamping kecamatan, daftar pendamping dan lembaga, ini ada. Tinggal klik. Kalau ingin mencari pendamping di sini tinggal dicari di sini. Terus form isian self declare, persiapan pendaftaran. Keputusan Kepala BPJH nomor 33 tahun 2002
tentang kriteria dan jenis produk yang bisa masuk self declare. Nah, ini cara membuat NIB. Cara membuat NIB ini ada YouTube-nya. Video tutorial pendaftaran NIB ini ada YouTube-nya, tinggal klik nanti bisa tahu seperti apa membuat NIB, gampang. Tahapan dalam pembuatan NIB ini mendaftar akun ASS di ass.co.id, pilih menu daftar, pilih skala usaha UMK atau non UMK. Berarti milihnya UMK kalau ini. Kalau non UMK itu usaha besar. Pilih jenis badan usaha perorangan atau badan usaha. Kalau UMK berarti perorangan, dan input nomor HP dan email. Akan mendapatkan kode OTP, kode verifikasi. Kode verifikasi masuk bisa masuk email atau SMS, tergantung permintaan dari yang ngisi ini, yang mendaftar pelaku usahanya mau lewat SMS atau email kode verifikasi. Terus mengisi nama dan membuat password, mengisi alamat usaha, klik daftar. Maka akun ASN telah terdaftar. Tidak sampai 1 jam yang pengalaman membuat itu selesai. Ini lewat saja. Jenis dan rincian produk. Jenis dan rincian produk ini terlalu ini. Mungkin saya close dulu untuk melihat langsung bagaimana. Aku tahu, tiket itu ya Rabu Kamis. Seminggu full kan? Enak. Pohon yang lain untuk bersuara. Nah, ini link langitan contoh ya, biar Bapak semua ini di copy, link langitan ini di copy. Ini isinya semua materi dan yang terkait seragam. Coba Bapak semua copy, bisa nggak di ini, di mana chat ini yang sudah saya kirim ini? Bisa langsung diklik juga mungkin? Ya, maksudnya biar Bapak Ibu semua punya langsung ini. Kalau saya modelnya kan copy, saya punya grup sendiri data, yang grupnya itu saya sendiri nih Pak Isal. Di sendiri, karena saya punya nomor data, saya copy sini. Tinggal klik, ini klik langitan. Nah, ini semuanya ada bahan di sini Bapak Ibu semua. Tadi alur sertifikasi, daftar bahan, jenis produk self declare, kategori bahan. Nah, ini yang ke badan ini yang akan saya buka. Kalau materi yang saya bawakan ini materi self declare, tinggal di copy. Nah, caranya download sini. Caranya download, klik unduh. Nah, kelihatan Bapak Ibu semua ya. Ini tadi di materinya dari sini, ya ambil dari sini langsung, jadi Bapak Ibu bisa paham cara mengambil materi, biar nanti setelah pelaksanaan ini Bapak Ibu semua paham. Sini ada kriterianya, ini memiliki, ini saya lewati aja, nanti tinggal baca. Yang perlu dipahami di sini, ini jenis produk yang banyak yang ini ya. Jenis produk yang masuk self declare ini makanan, susu dan analognya, makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, semuanya ini lemak, minyak dan emulsi minyak pasta, minyak kelapa, makan, termasuk serbet dan sorbet, buah dan sayur dan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan, terus kembang gula, permen dan coklat, ini jenis produk ya. Isinya terus sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, dan akar dan umbi, kacang-kacangan dan embulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.
makanan, produk bakeri, roti-rotian. Ini roti, ikan dan produk perikanan, telur olahan, gula dan pemanis termasuk madu. Madu itu masuk self declare ya, masuk self declare bisa. Garam, rempah, sup, saus, salad serta produk protein ini masuk self declare. Terus masih makanan ringan siap santap. Kelompok bahan lainnya, pangan siap saji ini yang baru ya. Kepada yang sebelumnya belum ada pangan siap saji. Nah, sekarang sudah ada yang baru ini pangan siap saji. Pangan siap saji ini yang berbasis nasi seperti lontong ya, lontong sayur, ketupat sayur atau apa. Ini masuk self declare. Pangan siap saji berbasis mie bihun. Pangan siap saji berbasis kentang, pangan siap saji berbasis pasta, umbi, roti, kuah, berbasis sayur dan lainnya. Jadi siap saji ini sudah masuk yang sebelumnya belum ada. Terus minuman dengan pengolahan sari buah dan sari sayuran, konsentrasi sari buah dan sari sayu, minuman berbasis air, kopi susu, teh, duan herbal, minuman biji-bijian dan sereal panas kecuali coklat, minuman berbasis susu, minuman tradisional, dan obat ini jamu masuk self declare juga, obat tradisional, obat herbal standar, ekstra bahan alami ini masuk self declare. Kita buka lagi laman ini KEPKA Badan yang perlu dipahami lagi, nanti Bapak bisa kalau bingung bisa lihat ini ya, ini yang baru, ini yang sama untuk lebih rincinya di KEPKA Badan. Ini Bapak juga harus paham semuanya ketika jadi nggak bingung. Ini langsung ke ini sama tadi ya, sebenarnya yang sudah dirinci tersebut, ini ada lebih rinci lagi sini. Ini yang dibuat tadi sebagai mohon tanya boleh? Nanti Pak, nanti ada sesinya ya Pak, ditahan dulu atau silahkan tulis di kolom chat Pak, nanti kita akan bacakan di akhir. Oke. Ya, terima kasih Pak. Lanjut. Lanjut. Silahkan Bapak. Suaranya off Pak Zainuddin. Kelihatannya ke mute ya. Bapak narasumber kita kelihatannya ke mute. Artinya kalau logout Pak untuk Bapak narasumbernya. Disconnect. Coba di Japri Pak Isal. Pencet nanti. Baik, sedang berupaya untuk masuk kembali. Bapak Ibu silahkan ya, ini ada link yang sudah kami bagikan, ini sudah cukup lengkap, jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sana, ada materi yang Bapak Ibu bisa pelajari, kemudian juga form isian self declare, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tutorial. Bapak Ibu bisa dapatkan tutorial yang ada. Sementara Bapak Ibu mendengarkan penjelasan, kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat tutorialnya. Nah, seandainya nanti di antara tutorial itu ada yang Bapak Ibu belum pahami, bisa juga nanti sebagai bahan diskusi kita di akhir. Sementara saya coba komunikasi kembali dengan Bapak narasumber ya Pak. Dan di sini alhamdulillah saya lihat ada beberapa kawan-kawan dari pendamping halal. Jadi Bapak Ibu nanti seandainya masih ada pertanyaan setelah kegiatan sosialisasi ini, bisa Bapak Ibu dapatkan kontak person dari pendamping halal di masing-masing wilayah. Karena saat ini data di kami untuk Jawa Timur ini angkanya nih angka cantik ya, ada 789 pendamping halal yang sudah tersebar di berbagai kecamatan bahkan.
Pak Mahbukin dari Sugio masuk. Pak Mahbukin, pendamping PPH dari Sugio, masuk. Umam kayak Uni lagi. Kamera. Narasumbernya kemana ini? Kabur lagi.